إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده قال الله عز وجل في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد معاشر المسلمين jamaah sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Kami wasiatkan kepada diri kami pribadi dan kepada para jamaah sekalian agar senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa, menjadikan setiap ruang lingkup kehidupan kita penuh dengan ketaatan kepadanya dan menjauhkan diri dari semua kedurhakaan dan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala telah berfirman agar supaya kita berbekal dengannya. Allah berfirman dalam Al-Quran, وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى, dan berbekalah kalian semuanya, maka sungguhnya sebaik-baik bekal adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kenikmatan kepada kita semuanya. Di antaranya adalah kenikmatan kehidupan dengan bergantinya waktu siang dan malam, sehingga sampailah kita berada dalam bulan yang mulia, yaitu bulan Dzulqa'dah, salah satu di antara bulan-bulan haram yang telah Allah Subhanahu wa taala sebutkan. Di antara 4 bulan haram, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan bulan Rajab, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah." Sesungguhnya perhitungan bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala dalam waktu 1 tahun itu adalah 12 syahran, yaitu 12 bulan. Yauma khalaqas samawati wal ard, pada hari di mana diciptakan langit dan bumi. Minha arba'atun hurum, dan di antara bulan-bulan tersebut ada 4 bulan yang mulia, yaitu bulan-bulan haram. Disebutkan dengan bulan haram adalah bulan yang mulia, yang harus dijaga hurmahnya, yang harus dijaga kehormatannya dan kemuliaannya. Tidak boleh, fala tadlimu fihinna anfusakum, kata Allah, dan janganlah kalian berbuat kezaliman di bulan itu, baik kepada diri kalian sendiri ataupun kepada selain kalian. Bulan haram adalah bulan yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, yang tidak boleh bagi kita semua untuk melanggar norma-norma dan batasan dari bulan tersebut. Dilarang menzalimi diri kita, dilarang menzalimi sesama, dilarang menumpahkan darah, karena kemuliaan bulan tersebut yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan di dalam Al-Qur'an. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka kita sebagai seorang muslim memuliakan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya muliakan, dan kita berusaha sekuat tenaga untuk menjauhkan diri dari perbuatan dosa dan maksiat, terutama di dalam bulan-bulan yang khusus seperti halnya bulan-bulan haram, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan bulan Rajab. Karena tidaklah suatu perbuatan amalan saleh dilakukan di bulan tersebut kecuali Allah Subhanahu wa taala pasti akan lipat gandakan pahalanya, dan tidaklah maksiat dilakukan di bulan tersebut kecuali Allah Subhanahu wa taala akan lipat gandakan dosanya. Oleh karenanya setiap segala sesuatu berupa kebaikan ataupun keburukan yang dilakukan di salah satu di antara bulan-bulan haram, maka semuanya akan berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di bulan Dzulqa'dah inilah
kita melatih diri dan mempersiapkan diri untuk bertemu dengan bulan berikutnya, yaitu bulan Dzulhijjah, yang mana di dalamnya terdapat musim-musim kebaikan, musim-musim yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan amalan saleh di dalamnya, agar supaya saat ini ketika kita mendengar berita ini, kita mempersiapkan diri untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan Dzulhijjah. Ibadah yang mulia di bulan Dzulhijjah dan yang paling utama adalah menyembelih hewan kurban ketika datangnya hari Idul Adha. Oleh karenanya, ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah, saat ini kita berada di awal-awal bulan Dzulqa'dah. Sudah saatnya bagi kita untuk mempersiapkan diri agar supaya kita mampu untuk berkurban, agar supaya kita mampu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di hari raya, sehingga kita mendapatkan fadilah, pahala yang mulia dan keutamaan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dzalika wa may yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah, barang siapa yang memuliakan semua syiar-syiarnya Allah, maka sungguhnya itu menunjukkan ketakwaan hati seseorang. Ketika seseorang mengetahui sebentar lagi ada musim-musim kebaikan, akan tapi hatinya tidak tergerak untuk mempersiapkan diri menghadapinya, maka sungguhnya itu menunjukkan ketidaktakwaan hati seorang kepada Allah. Ketika seorang merasa dirinya bertakwa, seharusnya ketika ia tahu musim-musim kebaikan akan datang, dia senantiasa mempersiapkan diri untuk meraih pahala sebanyak-banyaknya. Adapun orang yang lalai, hati yang lalai, yang dipenuhi dengan dosa dan kemaksiatan, ia tidak akan berusaha untuk mempersiapkan diri untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebanyak-banyaknya. Sehingga ketika musim-musim kebaikan dan pahala serta ibadah itu telah pergi darinya, dosanya tidak diampuni, pahalanya tidak bertambah, dan ia menjadi orang yang merugi di dunia dan di akhirat. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala telah mensyariatkan penyembelihan hewan kurban sejak zaman Nabi kita Ibrahim alaihissalam, ketika beliau berkata kepada anaknya, sesungguhnya aku melihat menyembelih dirimu, melihat dalam mimpiku bahwasanya aku menyembelih dirimu. Fanzur madza tara, maka lihatlah, perhatikanlah apa pendapatmu. Kemudian Nabi Ismail alaihissalam dia mengatakan, qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wahai ayahku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu oleh Allah Subhanahu wa taala, niscaya engkau akan menjumpai diriku termasuk orang-orang yang bersabar. Maka dibawalah Nabi Ismail alaihissalam oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, meneguhkan dirinya dan hatinya untuk melaksanakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi Ismail alaihissalam direbahkan untuk disembelih dalam rangka melaksanakan perintah Allah, Allah Subhanahu wa taala mengganti Nabi Ismail dengan seekor domba dari surga yang begitu besar. Maka di saat itulah Allah Subhanahu wa taala memberikan kewajiban syariat kepada siapapun dari umat manusia untuk menyembelih hewan kurban sebagaimana yang telah Allah syariatkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada para sahabat, ini adalah sunnah abikum, abah kalian, bapak kalian, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam, untuk menyembelih hewan kurban dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Hajj ayat 34, "Wa likulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkuru ismallahi 'ala ma razaqahum min bahimatil an'am, fa ilahukum ilahu wahid, falahu aslimu wa basyiril mukhbitin." Kata Allah Subhanahu wa taala, maka di setiap umat telah kami syariatkan penyembelihan hewan kurban agar mereka menyebut nama Allah Subhanahu wa taala atas rezeki yang telah Allah karuniakan kepada mereka berupa hewan-hewan ternak. Maka Tuhanmu ialah Tuhan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa. Karena itu berserah dirilah kalian kepadanya dan sampaikanlah wahai Muhammad hal ini, kabar gembira kepada orang-orang yang tunduk patuh kepada syariat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala tidak sekedar mewajibkan kita untuk atau mensyariatkan kita untuk beribadah menyembelih hewan kurban ketika hari raya Idul Adha. Akan tapi di setiap umat Allah Subhanahu wa taala wajibkan agar supaya menjadi tempat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan penyembelihan hewan kurban.
Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Hajj pula di ayat yang ke-36, wal budna ja'alnaha lakum min sya'airillahi lakum fiha khair, dan unta-unta itu telah kami jadikan untukmu bagian dari syiar-syiar agama Allah, agar menjadikan kebaikan, agar memperoleh kebaikan bagi diri kalian. Fadhkuru ismallahi 'alaiha sawaffa, kata Allah Subhanahu wa taala, maka sebutlah nama Allah ketika kamu akan menyembelihnya dalam keadaan berdiri, kemudian setelah ia rebah ataupun mati. Fa idza wajabat junubuha fakulu minha, maka makanlah dari hewan sembelihan tersebut. Wa at'imul qani'a wal mu'tarra, dan berikanlah makanan kepada orang-orang yang membutuhkan sehingga mereka merasa cukup. Kadzalika sakharnaha lakum la'allakum tashkurun, dan demikianlah kami tundukkan unta-unta itu untuk kalian agar supaya kalian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah hikmah yang besar dari syariat penyembelihan hewan kurban, agar supaya kita bersyukur kepada Allah, menyebut nama Allah, mengagungkan Allah, menyembelih untuk Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala berkata, sesungguhnya penyembelihan hewan kurban sama halnya seperti orang yang sedang salat. Artinya Allah wajibkan penyembelihan hewan kurban, Allah syariatkan penyembelihan hewan kurban sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan kewajiban salat. Fasalli li rabbika wanhar, dan salatlah untuk Rabbmu serta sembelihlah hewan kurban-kurban kalian. Maka di sini para ulama mengatakan sesungguhnya menyembelih hewan kurban hampir mendekati hukum wajib bagi orang-orang yang mampu untuk menyembelih hewan kurban. Bahkan Nabi SAW bersabda, man lahu sa'atun wa lam yudhi fala yaqrabanna musallana. Man kana lahu sa'atun, barang siapa yang memiliki keluasan rezeki untuk berkurban, akan tetapi ia tidak mau ataupun enggan untuk berkurban, maka janganlah ia mendekati tempat salat kami. Artinya ia tidak akan termasuk golongan kami, artinya ia tidak akan didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya penyembelihan hewan kurban memiliki makna yang mulia berupa pengagungan dan peribadatan ketundukan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Persiapkanlah diri kita untuk menghadapinya dan berusahalah untuk mewujudkan ibadah tersebut agar supaya Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan anugerah serta karunia yang besar kepada kita semuanya. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wa nusalli wa nusallimu ala mab'usi rahmatan lil alamin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa sallama tasliman katsira, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ketika kita merasa mampu untuk berkurban, maka berkurbanlah. Apakah kita tidak malu kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala dalam waktu 1 tahun? Tidakkah kita berusaha untuk menyisihkan sebagian harta kita untuk berkurban? Bukankah kita mampu untuk membeli HP yang mahal? Bukankah kita mampu untuk memiliki rumah yang besar? Bukankah kita mampu untuk membeli kendaraan-kendaraan kita yang mahal? Kita memiliki mobil, kita memiliki HP yang mahal, bahkan lebih mahal daripada harga seekor kambing. Bahkan kendaraan kita lebih mahal daripada itu semua. Mengapa kita tidak berusaha beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Bahkan ketika Idul Adha tiba, kita terkadang menjadi orang-orang yang merasa tidak mampu. Bukan tidak mampu, akan tetapi kenyataannya adalah tidak mau. Betapa banyak orang-orang yang dianggap miskin. Ia berusaha menyisihkan sebagian hartanya sedikit demi sedikit dalam waktu 1 tahun. Ketika tiba waktunya Idul Adha, dia antarkan hewan seekor kambing untuk disembelih dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Silakan Anda cari berita orang-orang miskin yang Allah ketuk hatinya untuk mau dan rela berkurban. Betapa banyak di antara kita yang ketika momen kurban merasa tidak mampu,
merasa menjadi manusia paling miskin di dunia. Padahal pada saat pengambilan daging kurban saja, motor kita, kendaraan kita lebih mahal daripada seekor kambing yang harganya 2-3 juta saja. Lihatlah HP kita. Berapa harga dari HP kita? Apakah kita tidak malu kepada Allah Subhanahu wa taala? Allah berikan rezeki kepada kita, kita hidup dengan layak, akan tapi kita tidak berusaha untuk berkurban demi Allah Subhanahu wa taala, demi untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, sekali lagi, tanda seorang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa dalam hatinya adalah orang-orang yang senantiasa mengagungkan setiap syariat Allah dan ia berusaha sekuat tenaga untuk mewujudkannya. Oleh karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Hajj ayat ke-37, "La yanalallaha luhumuha wala dima'uha." Dan bukanlah daging-daging hewan kurban serta darahnya tidaklah sekali-kali akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya sekali-kali daging dan darah yang ditumpahkan dari hewan kurban tersebut tidak akan Allah Subhanahu wa taala terima. Walakin yanaluhu taqwa minkum, akan tetapi semua itu akan didapatkan dengan ketakwaan kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadzalika sakhkharaha lakum litukabbirullaha ala ma hadakum. Dan begitulah Allah Subhanahu wa taala bertujuan untuk menundukkan setiap hewan-hewan kurban kalian agar supaya kalian bertakbir kepada Allah, mengagungkan Allah dengan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepadamu. Wa basyiril muhsinin, berikanlah kabar gembira kepada orang-orang berbuat kebaikan. Oleh karenanya inilah takwa jemaah. Inilah takwa. Buktikanlah bahwasanya kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berusaha sekuat tenaga, nabung dari sekarang. Berusahalah untuk berkurban demi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan malas, jangan enggan. Tidakkah kita malu kepada Allah Subhanahu wa taala? Wallahi tidakkah kita malu kepada Allah? Bahkan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita gaji tetap tiap bulan. Dan luar biasanya kita kalah dengan orang yang tidak memiliki gaji tetap. Oleh karenanya kurban itu bukan sekedar berbicara mampu atau tidak mampu, kaya atau tidak kaya, tidak sekedar itu jemaah. Tapi mau atau tidak mau, iya atau enggan, itulah kurban. Bisa jadi orang yang kaya belum tentu ia bisa berkurban, dan bisa jadi orang yang dianggap miskin justru ia yang pertama kali mengantarkan hewan kurbannya. Oleh karena sekali lagi berkurbanlah di jalan Allah Subhanahu wa taala demi meningkatkan iman dan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk rasa syukur kita kepadanya. Ingatlah bahwasannya setiap harta kita akan dimintai pertanggungjawaban. Dan inilah momen bagi kita untuk memperbaiki dari harta-harta kita agar bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita dan kemampuan untuk menyembelih hewan kurban, berkurban di jalan Allah Subhanahu wa taala dalam rangka beribadah kepadanya. Mintalah pertolongan Allah dan petunjuknya agar supaya Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita semua. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima setiap amal ibadah kita agar supaya kita tidak menjadi orang yang merugi baik di dunia ataupun di akhirat. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat fa qadiyal hajat. Allahumma izzal islam wal muslimin wa dhil syirka wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'dadin ya qawi ya matin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillah wa aqimus salah.